Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan itu, surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mutiara menggambarkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sekarang saya bertanya, apa yang berharga di dunia ini? Menurut saudara-saudari semuanya, apa kira-kira berharga? Kalau saya tanya, mungkin jawabannya beda-beda. Tiap orang mungkin di sini, karena misalnya ada 300 orang, mungkin kalau tanya apa mutiara yang berharga menurutmu, saya yakin saya juga menemukan 300 jawaban. Karena apa? Karena seringkali sesuatu itu berharga atau tidak bagi kita tergantung pada pengalaman dan pergulatan hidup kita masing-masing. Saya mengambil contoh. Misalnya kalau dalam hidup ini selama ini mungkin kita sehat, kita tidak pernah sakit, dari kecil kita sehat. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi kita tidak punya uang, mungkin hidup kita pas-pasan atau mungkin bahkan disebut menengah ke bawah secara ekonomi, maka yang mungkin yang kita anggap paling berharga, mutiara berharganya adalah ketika kita kaya raya, ketika kita punya pekerjaan dan gaji yang besar. Wah, saya sekarang bisa punya gaji 30 juta per bulan. Wah, itu mungkin mutiara yang berharga bagi orang yang mungkin dulunya adalah orang yang sederhana. Yang lain lagi, misalnya kalau kita mungkin sudah kaya raya, kita punya rumah yang miliaran, punya mobil mewah misalnya, kita punya pekerjaan yang hebat yang per bulan penghasilannya bisa ratusan juta, mungkin punya mobil Ferrari, punya pabrik, tapi ternyata belum dapat jodoh. Cari pacar kok sulit ya Romo ya. Nah, mungkin dianggap mutiara yang berharga dalam hidup orang ini adalah jodoh. Saya mengambil contoh yang lain lagi. Tapi untuk orang yang lain lagi, misalnya orang kaya raya, punya segala-galanya, punya pabrik, sudah punya pasangan hidup, entah itu wanita istrinya cantik atau mungkin suaminya ganteng dan lain sebagainya, tapi nggak punya anak. Sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak, walaupun mungkin kaya raya secara materi. Mungkin yang bagi mereka ini yang dianggap mutiara berharga apa kira-kira? Anak. Iya betul ya. Pak Sutri yang sudah menikah mungkin berpikir gitu, loh Romo saya sudah lama nikah Romo tapi belum dapat anak.
Percuma Romo saya kerja gini buat apa, kadang-kadang pikir gitu. Maka mutiara yang berharga adalah anak mungkin. Tapi yang lain lagi, saya mengambil contoh yang lain lagi. Orang ini kaya raya mungkin, punya pabrik besar, sudah punya pasangan hidup, sudah punya anak, sudah punya keturunan, tapi ternyata sakit. Mungkin ada tidak bisa jalan lah, atau mungkin ada penyakit yang lain. Maka yang berharga bagi orang ini adalah kesehatan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau harta duniawi ini menjadi patokannya, maka sekarang kita bisa bertanya lebih lanjut lagi. Apakah memang harta duniawi itu adalah harta yang paling berharga bagi manusia atau tidak? Nah, kita bisa bertanya. Kita bisa menentukan itu. Apakah memang betul-betul akhirnya, apakah yang betul-betul yang mutiara yang berharga yang dimaksud dalam Injil ini adalah memang harta dunia? Kenapa? Karena ketika umur kita semakin nambah, kita lama-kelamaan juga semakin tua, sering ulang tahun, ya toh, tiap tahun ulang tahun terus, tambah lama-kelamaan kan umurnya bertambah terus. Kita semakin menjadi tua usianya. Sekarang kita bisa bertanya lagi, apa ya yang berharga bagi kita sekarang ini? Kenapa? Karena ternyata ketika kita mungkin sudah umur 70 ke atas, mungkin kekayaan, mungkin karir, pekerjaan, popularitas, nafsu seksual, bisa jadi kemudian semuanya akan menjadi terasa tidak penting lagi ketika usia kita semakin lama semakin tua di dunia ini. Kenapa? Karena yang pasti akan kita hadapi semua adalah kematian akhirnya. Ketika kita mati, apakah semua yang kita kejar secara duniawi tadi menjadi berharga atau tidak buat kita? Direnungkan. Ketika kita sudah harus menghadapi kematian di depan pintu, di depan mata kita, apakah memang semua yang kita kejar dulu, uang, jabatan, karir, popularitas, apakah sekarang menjadi berharga atau tidak? Itu kita bisa bertanya. Bisa jadi semuanya kemudian, oh iya ya, bukan ini yang penting ternyata. Lalu apa yang akan kita pikirkan sebagai sesuatu yang berharga untuk kita? Nanti pada saatnya kita akan menemukan bahwa memang jawabannya adalah iman. Iman menjadi sesuatu yang itu yang bisa kita bawa. Coba kalau kita menghadapi kematian orang, kalau kita misalnya menghadiri mungkin di grand event, mungkin di Adiasa, atau mungkin ada umat lingkungan yang meninggal dunia, coba direnungkan itu. Yang dia bawa hanya apa? Apakah hartanya dia bawa? Apakah buku tabungan BCA-nya dibawa? Enggak. Apakah kartu kreditnya, kartu debitnya dibawa? Tidak ternyata. Yang dia bawa hanya satu, iman. Karena itulah saya pun juga mensyukuri sebenarnya. Saya juga merenungkan, iya ya apa yang berharga ya. Saya merenungkan akhirnya bahwa memang yang penting apa? Baptisan. Kalau bagi saya sudah dibaptis jadi orang Katolik. Sekali saya menjadi orang Katolik di dunia, di surga pun saya harus jadi orang Katolik. Prinsip itu. Karena apa? Karena ketika kita menerima baptisan, kita menerima materai kekal. Ini yang kadang-kadang tidak disadari orang. Harus diingat, sekali saya menjadi orang Katolik di dunia, sampai mati pun saya adalah orang Katolik. Itu yang saya syukuri yang pertama. Yang kedua adalah saya juga mensyukuri imamat. Krisma juga termasuk. Sakramen Krisma nanti mungkin tanggal 23 nanti kita akan yang terima sakramen Krisma itu juga materai kekal. Saya pun juga sama imamat. Imamat yang saya terima 10 tahun yang lalu itu juga materai kekal. Saya sekali menjadi dunia menjadi imam, sampai kekal pun saya tetap seorang imam. Itu yang saya syukuri sebagai seorang imam. Sehingga apa? Kemudian kecantikan kita, mungkin ketampanan kita, tenaga kita, kegagahan kita bisa pudar oleh waktu.
Jabatan yang kita kejar mati-matian, sampai mungkin sikut-sikutan sana, mungkin sampai melakukan apapun demi jabatan yang kita kejar selama ini, yang mungkin sudah kita raih, kita punya, bisa hilang. Kapan? Ketika kita pensiun. Ketika kita masuk usia pensiun, semuanya hilang nanti. Kekayaan bisa menjadi tidak berarti ketika kita besok mungkin tua, sakit, mungkin sudah nggak punya kekuatan apa-apa, mungkin hanya bisa berbaring di ranjang, mungkin akhirnya kekayaan sudah mungkin tidak ada artinya lagi. Popularitas yang mungkin selama ini kita kejar mati-matian mungkin juga akan menjadi seperti angin berlalu, tidak ada artinya apa-apa. Pujian orang, kadang-kadang kita puji, pengen dipuji, orang nggak puji, apa sih artinya pujian? Seperti angin gitu. Tapi iman, baptisan, kalau saya pun sebagai seorang imam, imamat tidak akan bisa hilang karena usia. Kadang-kadang saya merenungkan, ketika saya melihat romo-romo, uskup kardinal yang sudah usia 90 tahun nggak bisa apa-apa lagi, tapi orang tetap menghargai. Itu tetap berharga di mata Allah dan juga di mata manusia, termasuk sebenarnya iman kita itu juga sama. Itulah yang berharga di mata Allah dan juga di mata kita manusia. Ketika yang duniawi sudah tidak berarti bagi kita dan kita harus siap menghadapi saudara maut, kalau Fransiskus Asisi dengan indah mengatakan kematian dia tidak takut, dia mengatakan saudari maut, seperti saudara. Ketika dia menghadapi kematian, dia tidak takut lagi. Kenapa? Karena dia punya iman sebenarnya. Coba kalau baca kisahnya Santo Fransiskus Asisi, tahun ini adalah tahun jubileum Fransiskus. Jadi kalau yang ziarah ke tempat-tempat yang romo-romo OFM, tempatnya Fransiskan, itu bisa mendapatkan indulgensi seperti yang kemarin tahun jubileum itu, tahun ini juga sama, tahun jubileum Fransiskus. Dia juga mengatakan saudari maut. Mengapa kok bisa berani mengatakan begitu? Dia tidak takut menghadapi kematian karena dia sudah punya iman. Hidup di dunia, kalau kita tanya, kalau saya juga merenungkan apa ya, apa yang kita kejar sebenarnya? Surga. Surga itu apa? Apakah surga hanya kita bisa dapat ketika kita mati? Tidak. Di dunia ini pun kita sudah bisa mengalami surga. Kapan? Ketika kita bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Ketika kita dekat dengan Yesus dalam hidup sehari-hari. Ketika kita hidup dalam kekudusan, itu surga sebenarnya. Hidup bersama dengan Kristus adalah surga. Sudah, kalau saya mikir macam-macam, Romo nanti kalau mati bagaimana? Sudah. Kalau kita sudah bersama Yesus, itu surga di dunia. Nanti kalau kita sudah menghadapi saudari maut, datang dalam hidup kita saudari mautnya, sudah, kita tetap berada dalam kekekalan bersama Yesus. Karena itulah, bersyukurlah. Mutiara yang berharga tadi yang dikatakan dalam Injil adalah iman sebenarnya. Karena itu bersyukurlah yang sudah dibaptis menjadi orang Katolik. Sebelum semuanya terlambat, sadari sejak sekarang bahwa iman ini adalah mutiara yang sangat berharga untuk kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga jangan sampai kita menjual mutiara yang berharga tadi hanya demi barang yang fana, yang mungkin pada saatnya nanti tidak berharga sama sekali bagi kita. Bisa jadi apapun yang penting bagi kita sekarang, mungkin kalau kita merenungkan 50 tahun lagi, 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, bisa jadi itu nggak penting sudah. Jangan sampai menjual iman hanya demi sesuatu yang materi, yang duniawi, ya mungkin pada saatnya nanti kita akan sadari ya ternyata itu tidak berharga. Karena itu setia dalam iman Katolik, hasilkanlah banyak buah iman di dalam hidup kita. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita tanggapi